Di video-video saya sebelumnya, saya banyak membahas tentang strategi membeli saham dan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham. Di video yang kali ini, saya akan membahas tentang strategi dan waktu yang tepat untuk menjual saham. Yang pertama, kita menjual saham saat kita melihat kondisi makroekonomi nasional atau internasional mengalami krisis. Dalam kondisi makroekonomi nasional, apalagi internasional, mengalami krisis, investor asing, terutama hedge fund atau fund manager, biasanya cenderung mengamankan portofolionya dengan cara menjual saham dan rubah investasinya dalam bentuk US dollar yang dianggap sebagai instrumen saving haven atau instrumen yang paling aman. Saat fund manager menjual saham, akan membuat harga saham turun cukup dalam. Hal ini akan membuat trader yang menggunakan fasilitas margin akan terkena margin call, yaitu perusahaan sekuritas akan melakukan forced sell atau jual paksa saham yang membuat harga saham akan turun lebih dalam lagi. Dan hal ini bisa membuat market menjadi panic selling, sehingga harga turun dalam tanpa ada minat beli dari investor yang membuat IHSG seringkali terjun bebas dalam waktu yang sangat singkat. Dalam kondisi krisis, saham di semua industri akan mengalami penurunan yang cukup tajam. Saya mengambil contoh krisis nasional dan internasional dalam 25 tahun terakhir. Yang pertama yang saya buat contoh yaitu krisis moneter Indonesia tahun 98. Saat itu indeks harga saham gabungan turun dari 542,1 pada Maret 1998 menjadi 256,83 di September 1998. Dan ini penurunannya mencapai 52,62% lebih. Yang kedua, krisis pandemi SARS-CoV 2002. IHSG turun dari 547,74 di Mei 2002 menjadi 323,32, yaitu di bulan Oktober 2002. Turun hingga mencapai 40,97%. Saat krisis yang ini saya tahun 2000 masuk untuk investasi saham, dan di 2002 ini saya mengalami kerugian yang cukup dalam sampai saya kehilangan satu buah Mercy. Yang ketiga adalah krisis subprime mortgage Amerika 2008. IHSG turun dari 2838,48 di Januari 2008 menjadi 1089,34 di Oktober 2008. Turun hingga 61,62%. Kemudian krisis Eropa 2015, IHSG turun dari 5524,04 April 2015 menjadi 433,59 di September 2015, turun hingga 26,98%. Dan krisis pandemi COVID-19, IHSG turun dari 6337,34 di Desember 2019 menjadi 3911,72 di Maret 2020, turun hingga mencapai 38,27%. Sehingga belajar dari kelima contoh ini, saat kondisi krisis, jika kita memiliki saham, amankan portofolio kita dengan menjual semua saham yang kita miliki saat ada tanda-tanda krisis. Seperti contoh, di akhir tahun 2019 kemarin, saya melihat Cina sudah mulai mengalami krisis pandemi corona. Sementara di Indonesia, IHSG masih cenderung harganya masih cukup tinggi. Saat bulan Januari 2020, saya menjual semua saham saya, sehingga belajar dari 4 kasus krisis sebelumnya, saya terhindar dari kerugian. Dalam hal ini, lebih baik kita mengamankan posisi dengan memegang dana cash sampai kondisi sudah membaik atau aman. Dan harga saham sudah terkoreksi cukup dalam, biasanya di atas 35%, di mana biasanya saat itu pemerintah akan melakukan kebijakan ekonomi baik secara fiskal ataupun secara moneter untuk mengantisipasi krisis. Di saat itulah kita mulai melakukan akumulasi pembelian saham
yang sudah saya jelaskan di video saya yang berjudul Kapan Membeli Saham yang Tepat dan Bagaimana Cara Membeli Saham yang Tepat. Silahkan tonton kedua video tersebut. Yang kedua, kita menjual saham saat kebijakan pemerintah menaikkan pajak industri tertentu. Contoh, cukai rokok naik. Ini akan membuat saham rokok seperti Gudang Garam dan HM Sampurna akan turun. Karena kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok akan membuat harga rokok naik. Sehingga omset emiten rokok akan mengalami penurunan. Dan akan berdampak laba perusahaan emiten rokok juga menjadi turun. Sehingga dividen yang dibagikan juga akan turun. Dan yang dikhawatirkan justru mengalami kerugian. Contoh, pada tanggal 11 Januari 2021, Gudang Garam harganya 41.250. Sedangkan HM Sampurna harganya mencapai 1.510. Pada 1 Februari 2021, pemerintah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar 12,5% pada tahun 2021. Sehingga saat video ini dibuat pada bulan Agustus 2021, harga Gudang Garam turun menjadi 3.300 atau turun 26,54%, sedangkan HM Sampurna mengalami penurunan harga menjadi 955 atau turun 36,75%. Kemudian mungkin pemerintah menaikkan pajak ekspor batubara. Ini pasti akan berdampak negatif pada pendapatan emiten batubara seperti Adaro, Indi, ataupun ITMG. Atau misalkan pemerintah menaikkan pajak ekspor CPO. Ini akan berdampak negatif pada pendapatan emiten produsen CPO seperti AALI, LSIP, ataupun Escrew yang akan berdampak dengan harga saham AALI, LSIP, ataupun Escrew akan mengalami penurunan. Jadi, jika kebijakan pemerintah menaikkan pajak industri tertentu, segera jual saham yang Anda miliki walaupun Anda harus cut loss ataupun rugi, agar terhindar dari kerugian yang lebih dalam. Yang ketiga, jual saham saat harga komoditas mengalami penurunan. Contoh, kalau harga batubara turun, itu akan membuat harga emiten batubara seperti PTBA, Adaro, ITBMG, dan lain-lain juga akan turun. Saat harga CPO turun, akan membuat emiten sawit seperti AALI, LSIP, SGRO, harganya juga akan turun. Demikian juga kalau harga nikel turun akan membuat harga saham emiten produsen nikel seperti Antam dan Inco juga turun. Sehingga jika harga komoditas mengalami penurunan, jika Anda memiliki saham tersebut, maka Anda harus melakukan penjualan saham. Lebih baik Anda melakukan cut loss atau rugi sedikit daripada mengalami kerugian yang lebih dalam. Yang keempat, nah ini lebih fatal. Jika industri dari emiten mengalami sunset atau mengalami yang namanya perubahan zaman dan terjadi shifting di industri tersebut. Contoh, perusahaan taksi terdampak sekali dengan adanya taksi online dan ojek online, membuat harga saham taksi mengalami penurunan. Contoh, saham Bird. 5 tahun lalu, tahun 2016, harganya itu 3.630. Saat ini, Agustus 2021, harganya 1.020. Turun lebih dari 60%. Sedangkan saham taksi 5 tahun lalu, tahun 2016, harganya 200. Saat ini, Agustus 2021, harganya 50 kanan. Harganya turun lebih dari 75%. Jadi, jika sebuah emiten industrinya menurut Anda sudah mengalami sunset, segera jual saham tersebut walaupun Anda mengalami kerugian atau melakukan cut loss daripada Anda mengalami kerugian yang lebih dalam. Yang kelima, jual segera saham yang mendapatkan notasi khusus atau tato saham dari Bursa Efek Indonesia. Contoh, notasi D karena adanya opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik. Saham AISA contohnya, 3 pilar Sejahtera Food. Tanggal 27 April 2017 itu harganya 2.240. Kemudian mendapatkan disclaimer opinion dari kantor akuntan publik pada bulan Desember 2017.
Nah, saat video ini dibuat Agustus 2021, harga saham AISA ada di 206 atau turun 91,96%. Ada juga yang kena notasi S, yaitu laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Saham NV atau NV Teknologi Indonesia 30 Januari 2020 itu harganya masih 355. Pada 6 Desember 2020, pendapatan NV turun dari kuartal ketiga 2019 sebesar 121 miliar menjadi hanya 2,6 miliar pada kuartal ketiga 2020. Saat video ini dibuat Agustus 2021, harga saham NV ada di harga 50 kanan atau turun lebih dari 65,92%. Dan masih ada 12 jenis atau saham lain yang disematkan oleh Bursa Efek Indonesia yang sudah saya bahas di video teliti sebelum investasi, perhatikan tato sebelum membeli saham. Anda bisa melihat video itu untuk lebih jelasnya. Jadi, jika Anda mendapat info sebuah emiten mendapat notasi khusus atau tato saham dari Bursa Efek Indonesia, segera jual saham yang Anda miliki, walaupun Anda harus cut loss ataupun rugi, daripada Anda mengalami kerugian yang lebih dalam. Yang keenam, jual saham Anda saat laporan keuangan emiten tersebut mengalami penurunan penjualan dan pendapatan yang signifikan. Contoh, harga Unilever pada 22 Januari 2021 itu harganya 7.275. Tanggal 24 Juli 2021, Unilever melaporkan laporan keuangan kuartal kedua menunjukkan bahwa selama 6 bulan pertama di tahun 2021, penjualannya lesu. Penjualan bersih Unilever turun 7,33% year on year menjadi hanya 20,18 triliun. Padahal pada periode yang sama tahun 2020, penjualan bersihnya tercatat 21,77 triliun. Hal ini membuat harga Unilever di bulan Agustus 2021 menjadi 4.070 atau turun 44,05%. Jadi, jika Anda mendapat info atau berita sebuah emiten laporan keuangan mengalami penurunan penjualan dan pendapatan yang signifikan, segera jual saham yang Anda miliki walaupun harus cut loss daripada ruginya semakin dalam. Yang ketujuh, ini lebih parah. Laporan keuangan mengalami kerugian. Contoh, saham Garuda Indonesia. Tanggal 18 Desember 2020 harganya masih 454. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, saham GIAA mencatat kerugian senilai 2,44 miliar US dollar atau setara dengan 34,45 triliun rupiah pada tahun 2020. Saat video ini dibuat, Agustus 2021, harga saham Garuda Indonesia ada di 222 atau turun 51,1% dan dalam kondisi kena suspend. Jadi jika Anda mendapat berita sebuah emiten laporan keuangan mengalami kerugian, segera jual saham yang Anda miliki walaupun harus cut loss daripada Anda mengalami kerugian yang lebih dalam. Yang kedelapan, jual saham Anda saat emiten mengalami sengketa pajak atau ada tagihan tunjangan pajak. Contoh, saham Pegas pada awal Januari 2021 kalah dalam sengketa pajak dan harus membayar pajak senilai 3,06 triliun. Hal ini membuat Pegas harganya turun dari 1.900 di bulan Januari 2021 menjadi 1.000 saat video ini dibuat pada bulan Agustus tahun 2021 atau turun 47,36%. Jadi, jika kita mendapat berita bahwa emiten mengalami sengketa pajak atau kena tagihan tunggakan pajak, segera jual saham Anda walaupun cut loss daripada Anda mengalami rugi yang lebih dalam. Yang kesembilan, emiten mengalami gagal bayar surat utang atau default. Nah, ini berbahaya karena bisa membuat perusahaan ini kena delisting atau bahkan pilot. Contoh, Bumi. 10 Juni 2008 harganya sempat mencapai 8.150. Kemudian mengalami gagal bayar obligasi konversi bergaransi senilai 375 juta US dollar dan sejak saat itu harga Bumi terus turun dan saat video ini dibuat
harga bumi itu ada di harga 53 atau turun 99,34%. Ini adalah merupakan kasus fenomenal karena banyak banget investor retail yang mengalami kerugian di bumi. Contoh kedua, saham Steel 1 Juli 2015 harganya 470. Kemudian gagal bayar utang pinjaman sindikasi senilai 350 juta US dollar atau 4,9 triliun yang jatuh tempo 23 April 2021. Saat ini harga Steel Rp146 dan disuspend oleh Bursa Efek Indonesia atau turun mencapai 68,93%. Jadi, jika Anda mendapat berita sebuah emiten gagal bayar suatu utang atau default, segera jual saham yang Anda miliki, walaupun Anda harus cut loss rugi, daripada Anda rugi lebih dalam atau yang lebih berbahaya, perusahaannya bisa bangkrut. Oke, jadi perhatikan 9 hal di atas agar Anda tidak mengalami kerugian di investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.